Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Listiana dengan NIM 18090090. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS Manajemen Proyek IT, di mana judul proyek ini bernama Aplikasi Peminjaman Alat Berat yang akan dimulai pada 5 November 2021 dan akan diselesaikan tanggal 10 Maret 2022. Untuk anggaran proyeknya sendiri mencapai 50 juta rupiah. Kemudian manajer proyeknya saya sendiri Rina Listiana, dengan tujuan proyek ini itu untuk membangun sebuah aplikasi yang dapat memudahkan para manajer proyek pembangunan untuk menyewa alat berat yang diinginkan secara online, baik mengenai harga, kondisi, dan jenis alat berat yang ingin disewa. Kemudian untuk project charternya itu yang pertama General Project Information. Di sini projectnya bernama Aplikasi Peminjaman Alat Berat. Untuk eksekutif sponsornya itu dari Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian departemen sponsor itu ada PT Edco Persada Energi, PT Kayana Indonesia, PT Energi Nusantara. Untuk impact of project-nya itu akan memberikan kemudahan bagi para klien dalam menyewa alat berat yang akan digunakan untuk proyek pembangunan. Nah, untuk project timnya sendiri itu ada project manajernya, saya sendiri Rina. Kemudian untuk tim membernya itu ada Samal itu sebagai sistem analis, Titis Eka sebagai finance, Wisnu sebagai developer, dan Joyo sebagai UI UX. Untuk stakeholdernya itu ada Kementerian PUPR dan PT Kayana Indonesia serta PT Energi Nusantara. Untuk project scope statement-nya itu yang pertama, project purpose-nya itu menyediakan berbagai jenis alat berat yang dapat disewa dari beberapa perusahaan dalam satu aplikasi. Untuk objektifnya itu mempermudah para penyewa alat berat untuk melihat kondisi, harga, dan jenis alat berat yang ingin disewa. Untuk deliverable-nya itu terdapat beberapa perusahaan penyewaan alat berat yang tersedia. Kemudian untuk klien akan lebih mudah membandingkan jenis dan kondisi alat berat sesuai harganya. Untuk skopnya itu, proyek ini ditujukan untuk para manajer proyek pembangunan dalam menyewa alat berat yang dibutuhkan. Untuk proyek milestone-nya itu yang pertama interview dan brainstorming dengan stakeholder itu dari 5 sampai 8 November 2021. Kemudian menentukan kebutuhan usernya itu 9 November 2021, menentukan kebutuhan sistemnya pada 11 November 2021, dan menentukan fungsi yang lebih spesifik, kemudian membuat dan mengembangkan project charter, membuat WBS, kemudian proses manajemen biayanya, mengembangkan dan menyaring rencana, menentukan aplikasi, proses pembuatan aplikasi, perancangan dan pengembangan sistem aplikasi, menentukan sponsor, peresmian aplikasi, kontrol dan pemeliharaan dari awal sampai selesai, dan closing pada 10 Maret 2022. Untuk listnya itu ada tim kecelakaan kerja, tim sakit, dan tim resign. Untuk list ratingnya itu tim kecelakaan itu medium, tim sakit juga medium, dan tim resign low. Untuk concernnya sendiri itu pemeliharaan, update, perbaikan, dan informasi tentang alat berat yang ada memerlukan dukungan data dari stakeholder terkait. Untuk external dependencies-nya itu pekerja lapangan dan non-lapangan harus saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik hingga dapat membuat proyek ini bisa terwujud serta bisa menyepakati perjanjian yang telah disetujui, terutama para investor dan sponsor yang berkontribusi. Untuk communication strategy itu yang pertama, perencanaan diadakan minimal 3 kali, distribusi informasi, pelaporan kinerja atau proses pengerjaan dilakukan minimal seminggu 2 kali. Untuk sign off-nya itu terdiri dari eksekutif sponsor yaitu Kementerian PUPR, kemudian
Departemen sponsor itu ada dari PT Edco Persada Energi, PT Kayana Indonesia, dan PT Energi Nusantara. Untuk project manajernya itu saya sendiri, Rina Listiana. Nah, selanjutnya itu struktur rincian pekerjaan atau work breakdown structure, di mana nama proyeknya itu aplikasi peminjaman alat berat. Manajer proyeknya itu saya sendiri, Rina Listiana, dan bidangnya itu software development. Jadi aplikasi peminjaman alat berat ini kemudian kita analisis kebutuhan aplikasinya yang terdiri dari pengumpulan data dan informasi, kemudian membuat statement of purpose, event list, dan konteks diagram, membuat data flow diagram atau DFD levelet, kemudian membuat kamus data, membuat proses specification, membuat entity relationship diagram, dokumentasi analisis kebutuhan aplikasi. Nah, kemudian kita dilanjutkan dengan desain aplikasi, di mana membuat desain halaman beranda, membuat desain aplikasi dan form data, kemudian dokumentasi desain aplikasi. Dilanjut dengan proses programming, yaitu programming back end dan front end, kemudian membuat dokumentasi program, dan dilanjut dengan pengujian aplikasi, yaitu melakukan testing pada aplikasi dan dokumentasi aplikasi, dan terakhir itu maintenance atau pemeliharaan dan perbaikan aplikasi. Kemudian di bawahnya itu ada dua. Yang pertama dibuat oleh yang terdiri dari nama, jabatan, dan tanggal, kemudian disetujui sama nama, jabatan, dan tanggal. Untuk jadwal proyeknya sendiri itu yang pertama analisis kebutuhan aplikasi itu terdiri dari 58 hari, dimulai dari 5 November 2021 sampai 1 Januari 2022. Yang pertama pengumpulan data dan informasi selama 14 hari, yaitu 5 November sampai 18 November. Kemudian membuat statement of purpose, event list, dan konteks diagram itu selama 10 hari, dimulai dari 19 November sampai 28 November. Kemudian untuk membuat data flow diagramnya itu 8 hari, dari 29 Desember sampai 6 Desember. Kemudian membuat kamus data 6 hari, dari tanggal 7 Desember sampai 12 Desember. Selanjutnya membuat proses specification selama 9 hari, dari 13 Desember sampai 21 Desember. Kemudian membuat ERT itu selama 9 hari, dari 22 Desember sampai 30 Desember. Kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi analisis kebutuhan aplikasi selama 2 hari, dari 31 Desember sampai 1 Januari. Selanjutnya itu desain aplikasi itu selama 23 hari, di mana terdiri dari membuat desain halaman beranda aplikasi selama 7 hari, dimulai dari 2 Januari sampai 8 Januari. Kemudian dilanjut membuat desain aplikasi dan form data selama 14 hari, dimulai dari tanggal 9 Januari sampai 22 Januari. Dilanjut dokumentasi desain aplikasi selama 2 hari, dari tanggal 23 sampai 24. Selanjutnya itu programming. Kita membuat back end dan front end-nya itu selama 31 hari, dari 25 Januari sampai 24 Februari. Kemudian dilanjut dokumentasi program back end dan front end-nya selama 2 hari, dari tanggal 25 Februari sampai 26 Februari. Kemudian pengujian aplikasinya itu selama 7 hari dilakukan, dimana testing pada aplikasinya itu 5 hari, dari 27 Februari sampai 3 Maret. Kemudian dokumentasi testing aplikasinya selama 2 hari, dari 4 Maret sampai 5 Maret. Dan terakhir maintenance selama 5 hari, yaitu dari tanggal 6 Maret sampai 10 Maret. Dan kemudian di bawahnya itu dibuat oleh nama, jabatan, tanggal, kemudian juga disetujui yang terdiri dari nama, jabatan, dan tanggal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.